Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial mengenai bagaimana caranya pendaftaran online SMP Kabupaten Blora melalui situs siap ppdb.blorakap.go.id. Pertama, teman-teman buka dulu situsnya, yaitu siap ppdb.blorakap.go.id. Maka setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan situs seperti ini pada halaman awal situs. Lalu teman-teman untuk mendaftar klik saja navigasi ke menu. Di situ akan muncul pilihan menu dari 1 sampai 12, data sekolah, profil sekolah sampai pendaftaran ulang. Untuk mendaftar ke SMP lewat online lewat situs ini, teman-teman pilih menu nomor 6 yaitu menu pendaftaran. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke halaman situs seperti ini. Langsung masukkan saja data NISN anak yang akan didaftarkan. Misalnya Pak, untuk latihan ini teman-teman saya masukkan NISN yang saya buat khusus untuk latihan, jadi bukan merupakan NISN asli, yaitu 00917 675676. Nah, untuk informasi saja teman-teman bahwa situs ini merupakan NISN ini merupakan NISN buatan. Jadi peserta dengan NISN asli tidak akan berpengaruh jika nanti dia akan mendaftar pada saat proses pendaftaran online. Lalu setelah memasukkan NISN, kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya saya buat, pertama pilih saja tahunnya. Saya buat tahunnya tahun 2008, kemudian pilih bulannya. Di sini bulannya saya buat adalah bulan Februari, lalu klik tanggalnya. Nah, tanggal yang saya buat adalah tanggal 23. Maka akan muncul bahwa anak dengan NISN tersebut tanggal lahirnya adalah tanggal 23 bulan 2 2008. Dan tanggal lahir ini juga merupakan tanggal lahir buatan. Jadi siswa dengan NISN asli yang tanggal lahirnya sama pada saat mendaftar nanti tidak akan berpengaruh dan tetap bisa mendaftar. Kemudian setelah itu di bawahnya akan ada pertanyaan yang harus dijawab untuk masuk ke menu pendaftaran. Yaitu pertanyaan yang muncul untuk saya adalah berapakah 3 tambah 10? Jawabannya adalah 13. Setelah itu diklik cek. Nah, pada menu berikutnya, pada menu pendaftaran awal, setelah langkah memasukkan NISN tadi, maka langkah pertama dari pendaftaran ini adalah mengisi identitas calon peserta didik, di mana NISN, nama dan jenis kelamin, serta tanggal lahir dan tempat lahir sudah ada. Kemudian masukkan identitas berikutnya seperti agama. Misalnya untuk saat ini saya pilih Islam. Nomor telepon 0899162122. Misalnya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya pilih kewarganegaraan. Nomor KK. Nah, nomor KK, karena ini masih latihan teman-teman, maka nomor KK yang saya masukkan juga adalah nomor KK buatan, bukan nomor KK asli. Tapi digitnya ini harus sama. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan pendaftaran, teman-teman harus memasukkan nomor KK asli. Misalnya ini nomor KK yang saya buat adalah 3316090909190002. Setelah itu pilih tanggal KK dibuat. Misalnya pada tahun 2019 bulan September tanggal 9. Nah, setelah itu memasukkan sekolah asal dari peserta yang akan didaftarkan. Misalnya di sini adalah SDN Kunden. SDN 2 Kunden.
Kunden. Nah, kemudian diklik tahun lulus. Tahun lulus adalah tahun dari siswa yang akan didaftarkan ini pada saat dia lulus dari sekolah. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, pada menu selanjutnya ini adalah menu kedua, yaitu memasukkan alamat calon peserta didik. Yang pertama kita masukkan provinsinya, yaitu Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu masukkan kabupaten kotanya, yaitu merupakan Kabupaten Kota Blora, di mana alamat calon peserta didik ini adalah alamat calon peserta didik yang sekarang yang sesuai dengan kakak. Lalu pilih kecamatannya. Kecamatannya misalnya Blora Kota, dan pilih kelurahannya, yaitu kelurahan, misalnya saya buat di sini Kelurahan Tempelan. Alamatnya saya buat Jalan Gunung Lawu. Kemudian RT-nya RW 3, RT-nya RT 5, RW-nya RW 3, Jalan Cinta. Nah, untuk memasukkan peta lokasi rumah, teman-teman harus memasukkan nama desa dari peserta didik tersebut terlebih dahulu, supaya nanti muncul pilihannya. Nah, setelah muncul pilihan dari desa tersebut, cari pilihan yang paling cocok, yaitu misal sesuai dengan kata kakak, yaitu pada contoh kali ini adalah Desa Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Nah, akan muncul di bawahnya peta dari desa yang sudah dimasukkan itu tadi. Nah, karena ini lokasi dari pointernya masih belum tepat, maka posisi pointer ini harus disesuaikan dengan lokasi rumah sebenarnya dari peserta didik. Misalnya saya taruh di sini. Saya taruh di Desa Tempelan, Kabupaten Blora. Desa Tempelan, Kabupaten Blora, Jalan Gunung Lawu. Jalan Gunung Lawu, misalnya saya taruh di pojokan sini. Oke, setelah itu ke menu selanjutnya. Nah, pada menu berikutnya, yaitu menu ketiga ini dari pendaftaran, yaitu akan muncul jalur pendaftaran dan sekolah pilihan. Misalnya untuk contoh kali ini saya jalur pilihannya adalah zonasi dan sekolah pilihannya adalah SMP 2 Blora. Nah, akan muncul jarak dari rumah menuju ke SMP 2 Blora di peta, dan kalau yang peta ini tidak bisa diubah, memang sudah setelannya seperti ini otomatis. Nah, untuk pilihan keduanya misalnya saya pilih pilihan yang berbeda. Untuk pilihan jalur zonasi bisa dipilih 2 kali dengan sekolah yang berbeda, tapi karena ini latihan saya pilih 2 jalur yang berbeda supaya lebih jelas, tidak perlu menerangkan 2 kali. Misalnya saya pilih jalur prestasi. Nah, kalau pilihannya jalur prestasi, ini diisi dulu sekolah pilihannya misalnya SMP 1 Blora, maka akan diminta untuk mengisi data rapot, nilai dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Maksudnya semester 1 kelas 4, semester 2 kelas 4, semester 1 kelas 5, semester 2 semester 2 kelas 5, lalu semester 1 kelas 6, itu dijumlahkan dan diisikan ke nilai bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Maksudnya nilai bahasa Indonesia, ya nilai bahasa Indonesia dari semester 1 kelas 4 sampai semester 1 kelas 6 dijumlahkan, setelah itu diisikan.
Jadi begini teman-teman, karena situs latihan ini masih dalam proses pemutakhiran, maka nilai yang dimasukkan di sini bukan merupakan nilai rata-rata, tapi bukan merupakan nilai akumulasi, tapi nilai rata-rata. Karena ini masih dalam proses pemutakhiran. Jadi nanti pada pendaftaran yang dimasukkan seharusnya adalah nilai akumulasi, bukan merupakan nilai rata-rata. Sehingga nanti jumlahnya adalah puluhan. Karena mungkin nilainya 8. Misalnya anak dari pendaftar ini nilainya dari semester 1 kelas 4 itu 8 terus sampai kelas 6, berarti kan dia nilainya 8 kali 5. Berarti 40, seharusnya nilainya puluhan. Tapi karena situsnya masih dalam proses perbaikan, maka yang dipakai saat ini adalah nilai rata-rata. Setelah itu pilih prestasi siswa. Setelah memasukkan data nilai rapot, pilih nilai prestasi siswa. Pilih saja, di sini ada pilihannya dan langsung ada poinnya. Misalnya juara 1 internasional perorangan di sekolah tersebut akan langsung diterima. Tetapi jika juaranya adalah juara tingkat kabupaten atau juara 2 nasional, misalnya di sini nilainya 40. Misalnya di sini saya masukkan juara tingkat kabupaten. Juara tingkat kabupaten, juara 1 domisili Blora. Nilainya adalah 15. Nah, setelah itu memilih nama prestasi dari kejuaraan tersebut. Misalnya di sini saya isi Kejurda karate. Setelah itu klik tanggal prestasi pada piagam tersebut. Tanggal tersebut adalah tanggal piagam tersebut dikeluarkan. Misalnya lombanya itu adalah tahun 2019 pada bulan Agustus tanggal 29. Sama seperti waktu memasukkan tanggal lahir tadi, pilih tahun, bulan, kemudian tanggalnya. Akan muncul tanggal 29 bulan 8 tahun 2019. Setelah itu klik untuk mengisi instansi atau penyelenggara dari kejuaraan tersebut. Misalnya di sini saya pilih adalah Dignas Blora. Nah, setelah itu klik siapa pejabat yang menandatangani piagam tersebut. Piagam tersebut disahkan oleh siapa. Nah, karena di sini kepala Dignas adalah Pak Hendi Purnomo, maka saya akan mencoba memasukkan nama Pak Hendi Purnomo. Ini bisa siapa saja yang namanya tertera di piagam, tapi karena ini contoh dan saya menggunakan contohnya Dignas Blora, maka saya gunakan nama dari Pak Hendi Purnomo. Mohon maaf, Pak Hendi Purnomo namanya saya pinjam sebentar. Setelah itu klik selanjutnya. Nah, pada menu selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi identitas dari orang tua atau wali. Misalnya saja saya buat di sini namanya adalah Pak Suryanto. Mohon maaf, Pak Suryanto namanya saya pinjam. Dan kemudian memilih dari pekerjaan dari orang tua atau wali dari calon peserta didik tersebut. Di sini saya pilih swasta. Nah, untuk informasi teman-teman bahwa kolom yang di atasnya ada tanda bintang itu wajib diisi. Tapi bagi kolom yang tidak di atasnya tidak ada tanda bintang itu tidak wajib diisi. Jadi bisa dikosongi tidak apa-apa. Nah, untuk tutorial ini jabatan dan nama kantor tidak saya isi, hanya untuk mempercepat tutorial saja. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisi alamat rumah. Sama seperti tadi, sesuai dengan kakak, alamat rumahnya akan saya isi Jalan
Gunung Lawu. Nah, setelah mengisi alamat rumah, mengisi kabupaten. Di sini saya pilih kabupatennya adalah Kabupaten Blora. Sedangkan provinsinya adalah Provinsi Jawa Tengah. Lalu klik selanjutnya. Maka akan berada di langkah terakhir pengisian pendaftaran. Di sini akan diminta untuk mengisi atau mengunggah berkas pendaftaran yang berupa scan surat pernyataan, scan foto pendaftar, dan scan sertifikat kejuaraan atau prestasi. Di sini teman-teman bisa melakukan pengunduhan berkas lewat kamera. Teman-teman bisa langsung langsung difoto, tidak perlu di-scan. Atau kalau misalnya punya scanannya juga bisa, tapi di sini saya coba untuk misalnya ini saya foto. Saya punya berkasnya lalu saya foto. Nah, setelah itu saya klik simpan. Nah, otomatis berkasnya akan terunggah. Nah, untuk yang kedua diminta untuk scan foto, unggah scan foto atau scan foto pendaftar. Nah, di sini misalnya saya contohkan tidak menggunakan kamera tapi menggunakan foto yang sudah saya scan, yang sudah berada dalam memori internal HP saya. Misalnya saya gunakan saja di sini, misalnya di gambar. Nah, di gambar ini saya klik. Nah, begitu caranya unggah dengan menggunakan data yang sudah tersimpan di memori internal HP atau memori internal komputer teman-teman sendiri. Jadi unggah data itu bisa melakukan dengan difoto langsung. Ketika teman-teman belum sempat scan, difoto lewat HP-nya dengan cara mengklik tombol yang foto tadi, atau dengan cara mengunggah data yang memang sudah tersimpan di dalam memori internal HP atau komputer teman-teman yang digunakan untuk mendaftar. Caranya dengan pilih menu upload tadi. Nah, untuk untuk berkas ketiga, karena ini ada pendaftaran melalui jalur prestasi, maka diminta untuk mengunggah scan sertifikat kejuaraan atau prestasi. Di sini saya akan melakukan hal yang sama, tidak melalui kamera tapi melalui dokumen yang sudah saya simpan. Misalnya saja saya gunakan lagi foto saya. Nah, di sini ada keterangannya teman-teman bahwa file scan yang akan diunggah itu harus bertipe JPG dengan ukuran maksimal 300 KB. Jadi kalau misalnya teman-teman filenya yang scanan tadi di atas 300 KB, maka tidak akan bisa untuk diupload. Teman-teman harus mengkompresnya dulu ukuran file tersebut menjadi kurang dari 300 KB supaya bisa diupload. Kalau tidak tahu caranya, teman-teman bisa browsing bagaimana caranya di internet untuk mengkompres data foto tadi menjadi lebih kecil ukurannya. Ada banyak sekali. Berikutnya di sini ada teman-teman diminta untuk membuat sandi. Sandi ini adalah teman-teman buat sendiri dan harus diingat-ingat untuk keperluan kedepannya nanti. Misalnya di sini saya buat saja kode sandinya, yaitu Sasaku. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk mengulangi kata sandi yang sudah teman-teman buat tadi. Di sini Sasaku. Di bawahnya diulangi lagi Sasaku. Lalu teman-teman harus mengeklik persetujuan ini, di mana di situ ditanyakan bahwa teman-teman setuju bahwa data yang dicantumkan merupakan data yang benar-benarnya yang digunakan untuk mengikuti proses PPDB.
Dan data yang sudah teman-teman upload tadi itu adalah memang data yang sebenarnya, karena ini menyangkut dengan PPD dengan kejujuran teman-teman dalam mengisi PPDB. Karena nanti jika teman-teman tidak jujur dalam proses pengisian data PPDB ini, resikonya bahwa peserta didik yang akan didaftarkan ini tidak akan diterima di sekolah yang sudah teman-teman coba untuk daftar. Karena data yang teman-teman masukkan itu bukan merupakan data asli. Sehingga dari pihak panitia, kami mungkin nantinya akan punya kewenangan untuk menolak karena teman-teman sudah berbohong dalam pengisian data. Jadi dimohon sekali lagi kepada teman-teman dalam proses pendaftaran PPDB online ini untuk mengupload data yang sebenar-benarnya, untuk mengisi data yang sebenar-benarnya demi masa depan putra-putri teman-teman semua. Setelah itu klik simpan formulir. Maka teman-teman akan diarahkan pada pernyataan seperti ini. Data berhasil disimpan. Jangan lupa untuk cetak formulir pendaftaran dan menyimpan kata sandi. Jadi data yang sudah teman-teman masukkan tadi akan disimpan, dan sandinya teman-teman harus ingat untuk proses berikutnya dalam PPDB ini. Klik OK. Nah, di sini ada cetak formulir pendaftaran. Di sini teman-teman akan mendapatkan data dari yang sudah teman-teman masukkan tadi. Diklik cetak, maka teman-teman akan mendownload data dari hasil pendaftaran tadi. Nah, untuk mencetaknya ini teman-teman bisa masuk ke menu navigasi. Di sini ada pilihan menu ketujuh, yaitu sunting atau cetak. Di sini teman-teman masukkan nomor induk dari siswa tadi 009176. Nah, di sini sudah ada, langsung saja. Lalu masukkan kata sandinya, sapu. Lalu menjawab pertanyaan sama seperti yang pertama tadi. Sebelum proses pendaftaran, di sini pertanyaannya adalah 9 tambah 1. Berapakah 9 tambah 1? Maka jawabannya adalah 10, lalu klik proses. Nah, di sini akan muncul data dari siswa yang sudah didaftarkan tadi. Klik saja cetak formulir pendaftaran. Nah, hasilnya akan muncul sama. Di sini klik cetak. Nah, teman-teman akan diarahkan pada pilihan seperti ini. Di sini teman-teman bisa memilih proses pencetakannya itu berupa ukurannya itu dibikin ukuran kertas berapa, orientasinya apa. Orientasinya itu maksudnya dibikin potret atau tegak atau landscape. Landscape itu nanti kertasnya tidur. Bisa dipilih warnanya berwarna atau hitam putih, dan bisa dipilih semuanya. Nanti di sini teman-teman akan mendownload atau mengunduh dokumen tadi. Kalau misalnya dari HP tidak bisa, teman-teman bisa membukanya lewat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Seperti tadi, masuk ke siapppdb.bluracup.go.id, lalu setelah itu ke menu navigasi, pilih
menu sunting atau cetak. Nanti di situ teman-teman bisa mendownloadnya sebagai PDF atau langsung mencetaknya jika teman-teman sudah terhubung dengan printer. Nah, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga berhasil dalam proses PPDB-nya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.